Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan materi laporan keuangan entitas non-laba. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ananda Akmelandi Putri dengan NIM 19030248, dan yang kedua ada Fransina Ananda dengan NIM 19030258, dan yang terakhir ada Nariatul Adiba dengan NIM 19030269. Laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Interpretasi, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba disusun dengan memperhatikan persyaratan struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1 Part 9. Entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan, misal pembatasan sumber daya Part 10. Entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan, misal judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan Part 11. Entitas berorientasi non-laba tetap memperhatikan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kesimpulan, dalam satu standar dengan tier yang sama mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda menunjukkan inkonsistensi pengaturan dalam PSAK 1 dan PSAK 45. Ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas berorientasi laba. PSAK 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas berorientasi non-laba dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan dengan aktivitas non-laba. EBNL dan EBL berbeda dalam memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang seimbang. Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk hal yang serupa lebih tepat merujuk pada pengaturan yang sudah ada dalam SAK dan SAK tetap. Ruang lingkup dan permasalahan. ISAK 35 memberikan pedoman penyajian laporan keuangan pada entitas berorientasi non-laba. Berlaku juga untuk SAK ETAP. Tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan entitas berorientasi non-laba dan entitas berorientasi laba. Kemudian entitas melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah entitas berorientasi laba atau entitas berorientasi non-laba. Beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, apakah sumber daya yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa tujuan memupuk laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas berorientasi laba. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus, atau kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada likuidasi. IAE 1 mengizinkan entitas berorientasi non-laba menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih penyesuaian tersebut. Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Contoh dalam interpretasi tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk entitas berorientasi non-laba. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada entitas berorientasi non-laba. Next, contoh ilustrasi. Yang pertama ada laporan posisi keuangan meliputi penyajian pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan, serta menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Yang kedua ada laporan penghasilan komprehensif yang meliputi kolom tunggal, serta penyajian informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Yang ketiga ada laporan perubahan aset neto. Yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan format A.
Yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan yaitu entitas nolaba terdiri dari 3 unsur yaitu aset, liabilitas, dan aset neto. Terdapat 2 format laporan posisi keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ISAK 35. Dalam slide ini membahas tentang laporan posisi keuangan format A, di mana format A ini menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya. Kemudian yang untuk format B akan dijelaskan oleh teman saya. Laporan posisi keuangan pada format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan pada format B. Laporan penghasilan komprehensif menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas non-laba yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban. Laporan penghasilan komprehensif dibagi ke dalam 2 bagian sesuai dengan klasifikasi aset neto. Yang pertama tanpa pembatasan dan pemberi sumber daya, dan yang kedua dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Ada 2 format laporan penghasilan komprehensif yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ISAK 35. Ini adalah format A, menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif. Kemudian ada laporan penghasilan komprehensif dengan format B. Format B ini menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Kemudian ada laporan perubahan aset neto. Laporan ini merupakan bentuk penyesuaian dari istilah laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset neto dalam entitas non-laba diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama, aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, dan yang kedua, aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Berikut merupakan contoh format laporan perubahan aset neto berdasarkan lampiran ISAK 35. Perubahan aset neto. Istilah laporan perubahan aset neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset neto dalam entitas non-laba diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, yang kedua aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan aset neto berdasarkan lampiran ISAK nomor 35. Ini ada laporan arus kas. Laporan arus kas entitas non-laba sama dengan laporan arus kas untuk entitas bisnis, di mana arus kas dibagi ke dalam 3 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas dapat menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Berikut ini adalah contoh format laporan arus kas untuk entitas non-laba berdasarkan ISAK nomor 35. Next, catatan atas laporan keuangan menjabarkan laporan keuangan secara terperinci. Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan catatan B wajib disajikan. Catatan C, D, dan E menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi non-laba. Semua jumlah dalam jutaan rupiah. Kemudian catatan A, entitas ini menyajikan hibah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Lanjutan dari catatan A,
yaitu entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan secara eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan. B. Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi tujuan atau periodenya adalah sebagai berikut. Berikut ada lanjutan dari catatan B. C. Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya. Pada catatan D, investasi dicatat pada nilai wajar. Entitas menginvestasikan kelebihan kas di atas kebutuhan harian dalam investasi jangka pendek. Pada tanggal 31 Desember, diinvestasikan pada investasi lancar dan menghasilkan titik-titik per tahun. Sebagian besar investasi jangka panjang dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok A adalah dana abadi dan tidak diwajibkan untuk menaikkan nilai bersihnya. Kelompok B adalah jumlah yang oleh Badan Perwalian ditujukan untuk investasi jangka panjang. Tabel berikut ini menunjukkan investasi jangka panjang entitas. Kemudian undang-undang dan peraturan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan begitu banyak dana abadi, seperti dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan berikut: durasi dan pemeliharaan dana abadi, tujuan dari entitas berorientasi non-laba dan dana abadi, kondisi ekonomi secara umum, kemungkinan dampak inflasi atau deflasi, total imbalan yang diperkirakan berasal dari penghasilan dan penyesuaian investasi, sumber daya lain entitas berorientasi non-laba, dan kebijakan investasi berdasarkan kebijakan pengeluaran dana abadi. Data dari rata-rata nilai wajar pada akhir 3 tahun sebelumnya disesuaikan, yaitu data untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Pada catatan E, beban yang terjadi adalah sebagai berikut. Ada gaji dan upah, jasa dan profesional, administratif, depresiasi, bunga, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.